Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Kita masih di Spada pagi hari ini. Dan untuk edisi kali ini spesial banget. Yang pasti Kak ini gak sendiri. Sudah ada 3 orang yang Kak ini bakal aja bincang-bincang untuk hari ini, teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu pasti udah tahu kan siapa sih yang bakal diajak bincang-bincang Kak ini untuk hari ini. Ada 3 orang, jadi kita bakal membahas ya penanganan atau pemulihan trauma pasca bencana. Nah, kali ini sudah ada 3 narasumber teman Pro 2. Ada Suasana dari Komandan Satgana PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak Suasana, sehat kan ya? Ya, sehat. Sehat. Kemudian ada Kak Indah, seorang psikolog. Selamat pagi Kak Indah. Selamat pagi. Oke, sehat juga Kak ya? Sehat, semangat. Ya. Oke. Dan satu lagi ada Kak Kristiani selaku Ketua NVCI Kabupaten Buleleng. Oke, gimana kabar Kak Kris? Sehat selalu, Kak. Sehat selalu, semangat. Aduh, semangat, apalagi olahraga gitu ya. Setiap hari harus olahraga gitu. Nah, jadi teman Pro 2 di dialog tangga bencana kali ini seperti yang aku sudah bilang tadi, jadi kita akan membahas penanganan atau pemulihan trauma pasca bencana. Oke, Kak ini mau nanya ke Kak Suasana dulu deh terkait dengan bencana, karena PMI pasti punya peran penting juga nih ya. Nah, pengen boleh deh diceritakan sedikit gitu peran PMI jika terjadi bencana seperti apa Kak? Ya, baik, terima kasih Mbak Eni. Halo teman-teman semua. Ya, jadi kalau di sebelum ke pasca kita ya saat ini sedang melaksanakan kesiapsiagaan, Mbak. Ya, lakukan sosialisasi ke desa, ke sekolah. Itu bergabung dengan BPBD terkait dengan kebencanaan. Iya betul. Nah, kalau di pasca bencana ya PMI juga tidak lepas dengan lintas sektoral, yaitu ada BPBD, Basarnas, Damkar dan Dinas Sosial tentunya terkait dengan logistik kebutuhan masyarakat. Ya, jadi di peran PMI di pasca bencana itu kita lebih fokus ke rehabilitasi sama rekonstruksi. Ya, kalau kita rehabilitasi itu untuk orang-orangnya yang mengalami trauma, biasanya kita bergabung dengan tim psikolog. Ya, kami di PMI juga ada beberapa tim psikolog yang membantu masyarakat yang mengalami trauma. Nah, di samping itu peran PMI juga terkait dengan bencana orang hilang juga kita berperan, ada juga timnya. Ya, misalnya ada keluarga hilang, ya mungkin keluarga melapor, Pak, keluarga saya ada yang hilang. Atau mungkin ada yang, Kak, saya enggak ketemu nih keluarganya, saya bisa dibantu enggak dicari. Nah, di PMI itu ada timnya untuk melakukan pencarian orang hilang. Kalau disebut dengan Restory Family Link. Ya, jadi kita satu gini dengan mungkin dia bencananya di provinsi A, mungkin keluarganya ada di provinsi B. Mungkin itu kita bisa saling tukar kata dengan PMI yang bertugas di sana. Seperti itu. Oke, nah itu salah satu peran gitu ya, peran PMI jika terjadi bencana, karena tidak bisa dipungkiri karena PMI tidak bisa bekerja sendiri kan begitu ya. Jadi sudah pasti ada yang lebih menangani, itu adalah BPBD juga. Oke, nah jadi biasanya Kak kalau kita mengetahui orang tersebut gitu punya trauma pasca bencana, itu Kakak biasanya lihat dari segi apanya dulu sebelum kita arahkan ke psikolog? Ya, yang pertama mungkin kita lihat keseharian dulu. Biasanya kita berarti itu dipantau? Bukan dipantau, bukan. Mungkin kita ada sebelum melakukan kegiatan itu kita melakukan asesmen dulu. Oh, asesmen dulu, oke. Ya, kebutuhan masyarakatnya apa, terus keluhan masyarakatnya apa. Kita pilah, kita evaluasi apa yang harus kita kerjakan untuk mungkin kelompok pengungsi yang di blok A, blok B, dan blok C dan sebagainya.
Oke, berarti assessment dulu ya sebelum kita bertindak kan gitu ya. Oke, karena memang kita tidak bisa memvonis oh ternyata orang ini kena trauma pasca bencana, nggak bisa. Karena yang menentukan itu pasti Kak Indah selaku psikolog kan gitu ya. Oke, sebelum Kak Eni ke Kak Indah, Kak Eni ke Kak Kristiani dulu deh. Ya. Oke, nah Kakak. Nah, jadi Kakak ini kan menaungi orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, disabilitas gitu ya, di bidang olahraga kan Kak ya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu anggotanya ada berapa? Banyak Kak ya? Kalau keanggotaan yang baru kita data selama ini sih masih 30 ya Kak ya. 30-an. Karena ya Kabupaten Buleleng lumayan luas, jadi untuk penjangkauannya kita rada susah terbatas gitu, juga, ya, Kak, ya. Oke. Iya. Nah itu biasanya menaungi segala jenis olahraga tergabung di MPC Kak ya. Iya, segala ketunaan. Segala ketunaan itu Iya. tergabung di sana gitu. Oke. Nah karena kita membahas tentang trauma pasca bencana. Jadi bukan pasca bencana juga pasca bencana saja maksudnya. Kok jadi belibet ya? Kok jadi belibet saya ngomong. Oke, jadi kita bukan membahas kalau ke disabilitas bukan hanya traumanya pasca bencana aja gitu kan ya, perundungan itu kan bisa juga mengakibatkan trauma kepada para disabilitas karena mungkin keterbatasannya itu menjadi olok-olok orang, itu kan tidak dapat kita pungkiri, itu realita memang ada seperti itu kan Kak ya. Nah, kemudian cara Kakak mungkin merangkul rekan-rekannya ketika terjadi hal seperti itu. Pasti pernah gitu kan ya, ada temennya mungkin curhat sama Kak Kristiani, duh aku diginiin, pernah nggak ada pengalaman seperti itu Kak? Ya baik Kak, saya mengalami sendiri. Oh mengalami sendiri? Ya, waktu masih SD, iya. Sekolah di Singaraja, teman satu sekolah, iya. Ya namanya masih anak kecil masih bilang, oh tangannya kenapa cacat ya masih dipanggil seperti itu. Oh gitu. Dan itu berlangsungnya tidak sekali dua kali gitu. Kadang setiap istirahat pasti ya kalau bahasa sekarang kayak dibully ya. Betul. Oh cacat ya mendapatkan perlakuan seperti itu. Lumayan sering pulang ke rumah nangis. Iya ya. betul. Ya di sana kalau dibilang yang menguatkan saya ya, yang bisa buat saya buat bangkit kayak gitu. Jadi keluarga dan orang tua dengan memberikan arahan atau ilmu kalau setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi apapun kekurangan kamu bisa jadi kelebihan kamu, seperti itu. Dan juga di sekolah terutama guru juga memberitahu atau salah satunya memberikan hukuman ya kepada anak yang melakukan bullying. Dengan begitu saya sendiri merasa ada pembelaan betul. Dari lingkungan sekolah dan keluarga. Oke. Berarti dulu sekolahnya memang di sekolah umum? Ya, saya sekolah di sekolah umum. Sekolah umum. Yeah. Karena kan sekarang kan kita tahu emang ada khusus kan inklusi, kita. Inklusi. Berarti dulu Kak Kristiani di sekolah umum? Ya, SD, SMP, SMA saya sekolah umum. Di umum semua. Oke. Nah, jadi luar biasa sih. Saya salut juga sama Kak Kristiani ya. Jadi betapa besar dirinya gitu menerima kekurangan. Jadi meskipun dibully tapi tetap semangat. Pernah nggak merasa down gitu Kak ketika dapat bulian terus menerus seperti yang tadi Kakak ceritain? Atau mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang ke arah trauma gitu? Ya sebenarnya yang ngebuat down tuh tidak dibilang cacat gitu. Oh gitu. Terus? Karena pernah satu event itu saat mengikuti Asian Open di Cina. Oh iya. Kita melakukan klasifikasi di sana kecacatan dan di sana saya divonis tidak cacat. Itu lumayan sakit sekali. Gitu. Kenapa bisa divonis tidak cacat? Itu karena apa Kak? Katanya kurang memenuhi kecacatan. Berarti kalau seperti ini itu tidak cacat katanya. Oh gitu. Terus akhirnya bisa nggak bisa tanding saya. Sudah sampai di sana. Ya Tuhan. Sudah latihan bertahun-tahun sampai di sana tidak bisa tanding. Dan di sana tuh ngedrop banget di sana. Ngedrop banget. Iya, karena kita tahu gimana sih bahagianya Kak Kristiani ke bisa Cina gitu. Ke Cina gitu ya. Ke Cina event internasional udah bangga banget gitu ya meskipun dengan keterbatasan kan ya. Tapi di sana malah divonis
Tidak kategori bisa tidak cacat Iya. gitu ya. Berarti memang nggak bisa sama sekali diusahakan atau diupayakan gitu, nggak bisa Kak ya? Akhirnya Ah, ah. saya pindah cabur. Oh, pindah cabang olahraga. Ya, coba Awalnya lagi dari bawah aja. Awalnya saya atletik, ah. udah sampai nasional, ASEAN, udah ke Asia, di Asia dijegal. Oh. Jadi balik lagi ke nasional lagi, turun lagi gitu. Oh, gitu. Dengan cabur yang baru. Oke. Itu sakit banget. Sakit banget. Berarti sampai sekarang masih tetap terbayang-bayang Kak ya? Iya, karena pulang dari sana itu Ah. sampai di kan pemusatannya di Solo kemarin. Iya, ah. Langsung dicariin ya teman sharing ya, Ah, kalau nggak psikolog ya. Iya, Ya buat menenangkan ya diri. nenangin diri kayak gitu sana. Oh, berarti langsung ditangani ya, Iya. karena pasti batin terguncang Iya, gitu ya, karena udah prevail jauh-jauh hari tapi sampai di sana malah kategorinya tidak masuk Iya, katanya. Oke, nggak apa-apa, yang penting semangat Kak ya. Tapi syukurnya Kakak tetap semangat sampai sekarang masih tetap jadi atlet kan Ya, gitu. Oke, nah teman Pro 2 itu sedikit sharing ya pengalaman dari Kak Kristiani. Jadi apapun itu meskipun dengan keterbatasan yang penting tetap semangat kan gitu Kak Indah ya. Oke, sekarang kita kembali ke Kak Indah dulu deh. Setelah tadi mendengar sedikit cerita kita dengan Kak Kristiani, tanggapannya seperti apa Kak Indah? Yang Kak Kristiani ya. Kita ke Kak Kristiani dulu deh. Oke. Kalau saya lihatnya luar biasa. Luar biasa. Pasti dalam kondisi saat itu, udah ke China, Iya, pastinya betul. sudah berlatih. Betul. Itu namanya penolakan. Itu masuk penolakan. Dan itu pasti sangat kecewa. Iya, betul. Ya, itu kan sudah kena ke hati ya, gitu. Dengan semua upaya yang sudah dipersiapkan gitu, tapi tidak bisa berlomba gitu. Nah itu, hanya syukurnya Kak Kristiani tidak pantang menyerah, gitu. Tetap ya gimana caranya supaya saya tetap maju kan gitu ya. Memang ada kok fase kita down, tapi kita selalu punya pilihan. Kita tetap dalam fase yang sedih, terpuruk, atau kita memilih untuk bangkit. Nah, kalau kita memilih untuk bangkit, biasanya akan ada kesempatan lagi. Itu kan jadi terbuka ya kesempatannya. Iya, betul. Tapi kalau kita terpuruk, down, dan membiarkan perasaan-perasaan negatif tersebut muncul dan terlarut terlalu lama, itu akan sangat mempengaruhi kondisi mental. Betul. Mental jadi akan kemana-mana. Mental itu ada pikiran, perasaan, termasuk perilaku, bahkan tentang spiritual. Kayak ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Tuhan kenapa tidak memberikan aku kesempatan yang gitu. Bisa sampai ke situ kalau penghayatannya terus-menerus dalam terlarut itu. Gitu. Tapi dari Kak Kristiani kan memilih untuk bangkit, walaupun sakit-sakitnya, syukurnya ada tempat untuk cerita saat itu jadinya rilis dia. Rasa kecewa itu perlu dirilis, rasa sakit itu perlu dirilis, perlu juga diterima bahwa saya memang sedih, saya memang kecewa, saya memang merasakan perasaan-perasaan, mungkin saja marah kan gitu. Itu salah satu yang bisa mendukung pemulihan sebenarnya. Gitu. Karena benar seperti yang Kak Indah bilang tadi, kalau kamu nggak bangkit mungkin sekarang nggak ada di RRI kan gitu ya. Ya tapi memang ngerasain juga meskipun tidak ada di posisinya Kak Kristiani, pasti mendengar ceritanya itu ngerasain gimana sakit batinnya kan gitu Kak Indah ya. Dan syukurnya masih bisalah berpikir jernih gitu, jadi mengambil mungkin sisi positif dari kejadian tersebut agar ke depan tidak terulang lagi kan gitu. Nah setelah itu Kak Kris nah setelah ada penanganan dengan psikolog itu udah pulih kembali atau mungkin ada yang masih ngeganjal gitu saat itu? Itu sempat vakum sekitar 6 bulan untuk bangkit lah ya, maksudnya mencari cara bisa nggak ya untuk buka peluang di yang lain di cabur lain, itu bisa nggak ya mampu belajar lagi dari awal olahraga yang baru buat kita seperti itu. Betul. Dan lolos nggak ya gitu. Yang terutama itu lolos nggak ya gitu. Takutnya lagi udah
dari Udah, bawah kita meniti uh, kayak uh, gitu uh, berlatih uh, uh. sampai di atas putus lagi. Oh gitu. Ada sedikit perasaan coba lagi, takut jatuh. Trauma, agak Iya, trauma iya, gitu ya. iya, benar. Nah, ketika kakak sudah mengalami hal itu, pindah akhirnya ke cabur lain. Nah, pas tanding pertama ada rasa takut begitu juga pasti. Apa setiap kakak mau tanding terlintas pengalaman seperti itu? Di bertandingnya saya Enggak. nggak nervous kayak gitu, malah di pengklasifikasiannya itu. Oh, di awal berarti ya. Iya. Di masa penentuan cacat enggaknya. Oke, syukurnya cuma sekali. Berarti itu pengalaman Iya. sekali ya. Iya. Selanjutnya lolos saja. Iya. Oke, nah itu semoga tidak dialami oleh para atlet-atlet disabilitas yang lainnya. Iya. Nah, mungkin itu juga sebagai contoh dari pengalaman Kak Kristiani untuk teman-teman yang lainnya. Oke, teman Pro 2, kita masih bersama Kak Suasana, Kak Indah dan juga Kak Kristiani dalam dialog tangga bencana, penanganan atau pemulihan trauma pasca bencana. Silakan buat kamu semuanya yang mungkin pengen bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Bisa juga live chat di aplikasi RRI Digital atau live chat di kanal YouTube-nya kita RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali ngobrol bersama 3 narasumber di Sepada Pagi hari ini.
105,4 FM RRI Perua Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di dialog tangga bencana, penanganan atau pemulihan trauma pasca bencana bersama Kak Swasana dari PMI, Kak Indah psikolog, dan Kak Kristiani dari NVCI. Oke, kali ini Kak ini mau nanya dulu deh ke Kak Swasana dulu deh terkait dengan kendala dan juga solusi yang bisa dilakukan dalam penanganan pasca bencana. Ya, baik. Jadi terkait dengan kendala dan di pasca bencana, ya itu biasanya kita dari hasil asesmen dulu. Nah, setelah kita pilah, itu kan mungkin ada perlengkapan yang perlu. Ya, mungkin pada asesmen Pak, harta kekayaan saya hilang. Ya, bagaimana kita memulihkan atau si yang mengungsi ini, si korban itu dapat mungkin minimal dapat pekerjaan lah. Oke. Ya, nah terus dengan kesehatan ya kita juga punya relawan yang basicnya dokter, perawat ya kita juga libatkan di sana mungkin membantu melakukan pengecekan kesehatan. Nah terus nah yang terakhir, nah itu baru ke psikolog ya, kendalanya psikolog. Jadi kita mencari lagi orang-orang yang mungkin mampu membantu menenangkan pikiran masyarakat biar tidak terlalu, mungkin yang butuh hiburan kita carikan hiburan. Ya seperti pengalaman di erupsi Gunung Agung kemarin ya, masyarakat butuh hiburan, kita kebetulan Nano Biru juga relawannya PMI. Ya kita undang Nano Biru, mungkin sebatas menghibur. Ya walaupun tidak banyak, mungkin dari masyarakat yang terdampak itu merasakan gininya, psikolognya mungkin mulai menurun, stresnya mulai berkurang secara tidak sengaja. Nah solusinya di sana di rekonstruksi. Ya, mungkin kalau pengalaman saya di gempa Lombok ya, itu kita membuat hunian sementara. Ya kalau petugas PMI saja yang melakukan kita agak susah ya. Kita libatkan juga masyarakat yang terdampak. Mungkin kita bisa membangun ya, mungkin masyarakat disuruh mengambilkan perlengkapannya, apa yang harus dilengkapi. Ada juga yang basicnya tukang, kita libatkan juga di sana untuk sinergi pemulihan di masyarakat. Ya, biar enggak sudah ada petugas PMI, saya sebagai pengungsi saya diam saja. Tapi kita di PMI tidak menyarankan seperti itu. Ya, jadi kita berusaha mereka juga terlibat karena kedepannya tempat yang kita bangun mereka yang akan menempati. Seperti itu. Nah, banyak kita libatkan seperti itu ya. Kalau kebutuhan air juga ya, mungkin ada masyarakat yang supir truk ya, kita libatkan, mungkin kita cek dulu apakah izin berkendaranya masih aktif atau enggak. Nah, kita kasih mereka bawa air tangki untuk melakukan distribusi. Ya kalau masyarakat di sana kan biasanya lebih tahu nih medan-medan jalan atau lokasi titik airnya di mana gitu. Betul. Oke, mungkin itu langkah-langkah yang diambil oleh PMI ya dalam mengatasi kendala dan juga mencari solusi seperti itu ya, seperti pengalaman yang dialami oleh Kak Swasana sendiri pada gempa Lombok. Ya, gempa Lombok. Itu tahun berapa Kak? 2018. Oh, 2018. Oke. Nah, itu tadi sedikit ya. Jadi pengalaman yang dibagi sama Kak Swasana. Oke, kita kembali ke Kak Indah. Oke. Kak Indah sudah siap? Ya. Siap. Oke. Nah, Kak Indah, sebelum kita pengen tahu nih ciri-ciri orang trauma pasca bencana seperti apa, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit apa sih itu trauma pasca bencana?
Karena biasanya yang sering kita dengar itu pasti kata trauma gitu aja, tanpa ada pasca bencana. Nah, cuman kalau dibilang istilah baru sih nggak juga Kak ya. Nggak, ini udah istilah lama, mungkin sekarang yang mungkin baru mencuatkan gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Ida, silakan. Ya, terima kasih Mbak Eni. Ya, oke. Tadi sudah mendengar teman-teman pada menjelaskan pengalamannya gitu ya. Sebenarnya trauma itu adalah respon emosional yang dimunculkan oleh diri kita ya akibat sesuatu terjadi. Kalau bencana berarti kan lebih ke secara tiba-tiba. Betul. Gitu ya. Yang sesuatu ini atau kejadian ini, peristiwa ini dianggap buruk. Penghayatan yang kita hayati pada peristiwa tersebut dianggap buruk, tidak menyenangkan dan berupa ancaman. Sehingga itulah makanya bisa membuat respon diri kita muncul, itu namanya trauma. Nah, gitu. Kemudian kalau ditanya tadi, gejala-gejalanya seperti apa? Sebenarnya banyak ya gejala-gejalanya. Ya secara umum saja. Kecemasannya meningkat. Gitu ya. Kemudian ada juga yang punya paniknya, lebih sering panik. Cemasnya meningkat. Kalau dari fisik ya mungkin bisa bergetar atau deg-degan, gemeteran gitu. Kemudian ada juga sampai mimpi buruk. Itu. Kemudian juga ada ingatan-ingatan terkait kejadian itu yang berulang. Dan itu sifatnya mengganggu. Nah, gitu. Hingga sampai ya dampaknya adalah ketika kita kerja, berelasi, itu jadi mempengaruhi ya dampaknya secara psikologis gitu. Dan tadi kan trauma pasca bencana berarti trauma yang muncul karena akibat faktor bencana. Tadi kan bencana alam ya. Betul. Berarti ada entah itu gempa, entah itu tsunami, entah itu banjir. Itu bisa menyebabkan trauma. Kita sebagai manusia kan punya ambang batas dari bisa mengatasi atau tidak ada ambangnya. Nah, ketika melewati batas, jadi kewalahan gitu ya, itulah bisa menyebabkan kita jadi trauma gitu. Dan itu sebenarnya membutuhkan bantuan pihak lain ya untuk membantu memulihkan diri itu. Bukan hanya orang lain ya. Ternyata selama saya mempelajari dan pengalaman adalah trauma itu bisa dipulihkan loh. Tetapi kita nggak bisa hanya supaya orang lain yang memulihkan trauma kita, enggak. Tapi diri kita punya niat untuk pulih. Gitu. Mau berkomitmen untuk pemulihan. Sedangkan trauma itu bukan hanya faktor bencana, tetapi yang tadi udah dijelasin ya, ada bully, perundungan, ditolak, diabaikan. Itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, seperti itu, Mbak Eni. Oke, itu secara garis besar terkait dengan apa sih trauma pasca bencana, kemudian gejala-gejala dan cara mengatasinya. Nah, selama ini Kak Indah punya pengalaman nggak, punya pasien mungkin atau pendampingan terhadap orang yang memang pernah mengalami atau yang sedang mengalami trauma pasca bencana? Oke, saya ada ya. Waktu itu nih saya lagi ingat-ingat ini ya. Ya lagi ingat-ingat. Perempuan gitu ya datang ke saya, ia kehilangan adiknya, banjir. Banjir besar waktu itu, kalau nggak salah di Jakarta atau di mana gitu ya. Dia konseling itu salah satu untuk membantu juga dalam mengatasi trauma. Basicnya konseling. Setelah itu baru ada terapi atau psikoterapi. Ia datang dan dengan keluhan atau gejala-gejala yang sangat panik, cemasnya tinggi, karena dia sampai sekarang belum bertemu dengan adiknya. Dia kehilangan, kayaknya adiknya tuh terseret kemana gitu. Nah itu, dan dia kakaknya, dia bahkan itu bisa menimbulkan perasaan bersalah. Iya, betul. Karena ada di pikirannya adalah aku sebagai kakak, kok aku nggak bisa jagain adik gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, dan bahkan tidak bahkan sampai depresi. Itu akibatnya. Kalau trauma itu bisa berakibat fatal sebenarnya. Tetapi kalau bekerja sama dengan profesional gitu ya, bahkan kalau ada relawan-relawan PMI, pokoknya adalah ada yang mendukung gitu, di sekitar mendukung, itu bisa pulih gitu, dengan cara yang memang bertahap
Tergantung lagi kedalamannya trauma yang muncul gitu. Nah itu tuh perlu waktu itu konseling beberapa sesi, kemudian ada psikoterapi untuk membantu ia bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir lebih jernih gitu, nggak fokus pada ketakutannya, kecemasannya, overthinking gitu ya. Ya itu yang dibantu sehingga dia tidak lama-lama dalam kondisi tersebut gitu, sehingga dia bisa bangkit, dia bisa cari cara untuk membantu adiknya bagaimana kerjasama sama siapa tadi kan sudah disampaikan gitu, sehingga ini akan lebih baik lah, dia bisa bekerja kembali karena udah nggak berfungsi dengan baik lagi secara kognitif ya, pikiran dia kerja sudah terganggu karena mikirin adiknya nggak ketemu gitu ya gitu. Oke, nah itu yang pasti dampaknya kan nggak bagus Kak ya. Nah mungkin langkah-langkah atau mungkin ada nggak sih cara khusus gitu untuk menguatkan dia, jadi agar bisa pikirannya dialihkan gitu, agar tidak misalkan kayak tadi cerita Kak Indah kan karena kehilangan adik saudara gitu kan, pasti merasa bersalah banget sebagai kakak tidak bisa menjaga adik kan gitu. Nah itu perasaan bersalah yang memang benar-benar luar biasa. Seperti yang Kak Ina bilang tadi, kalau memang tidak diarahkan ke psikolog itu juga berdampak tidak bagus kan gitu. Bisa-bisa orangnya bisa menjadi gila beneran kan gitu Kak ya. Nah mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Kak Indah lakukan dalam menghadapi pasien anggap ya, pasien yang mengalami pasca trauma berat seperti itu gimana Kak? Oke, awal sekali sebenarnya ya, bukan hanya psikolog yang bisa bantu, tetapi lingkungan juga. Oh lingkungan. Paling kecil adalah lingkungan keluarga. Itu akan membantu. Jadi ada 2 faktor. Faktor luar itu kan ada lingkungan keluarga, lingkungan support system ya. Gitu. Termasuk di situ ada profesional, ada juga faktor internal di dalam diri. Nah, kalau sampai dia sudah datang ke profesional, berarti kemungkinan besar kemauan untuk pulihnya lebih tinggi kan gitu ya. Iya, betul, betul. Itu akan menjadi lebih terbantu nih pulihnya. Kalau misalnya keluarganya support, itu lebih baik lagi, gitu ya. Nah, terus ketika dia datang, apa yang bisa saya lakukan? Pertama adalah dari profesional ya, kita menunjukkan penerimaan. Kan kadang orang yang punya trauma itu sangat sensitif. Mereka punya kecenderungan berpikir bahwa mereka akan dinilai negatif. Apalagi kalau dia penghayatan, ya kan kehilangan adik, dia merasa bersalah, dia patut disalahkan. Kan ada kemungkinan takut bahwa psikolognya atau orang yang diajak bicara itu akan menyalahkan dia balik. Padahal kan sebenarnya nggak begitu gitu ya. Tapi kan karena penghayatannya berbeda sama otak kita yang normal gitu ya. Nah, sehingga penerimaan dulu, kemudian kalau di saya ya kalau tadi kan ada assessment juga di PMI. Ya, setelah PMI, pada saat ke psikolog pun ada assessment. Dicek apa-apa yang mengarah ke gejala tersebut. Ya, kemudian apa kira-kira bagian-bagian tertentu yang ada di diri orang tersebut bisa dibantu, potensinya dikembangin. Gitu. Misalnya nih, walaupun dia punya trauma, tetapi ia punya kepercayaan yang cukup baik terkait hubungannya dengan Tuhan. Itu akan lebih membantu kalau dia masih bagus hubungan sama Tuhan. Gitu. Contoh, untuk hal-hal apa nih yang bisa dibantu dalam perspektif itu. Kalau saya akan cek dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan psikoterapi. Psikoterapi itu banyak. Psikoterapi itu adalah psikologi, terapi psikologis. Ya, bukan hipnoterapi, berbeda. Psikoterapi yang aman, banyak jenisnya. Ada yang art, mungkin pernah dengar art terapi. Jadi orang-orang yang memiliki trauma, mereka tuh kadang tidak mampu untuk mengeluarkan gitu ya emosi, pikiran, perasaannya. Jadi bisa dibantu dengan art, seni. Entah itu melukis, menggambar, itu ekspresi. Dirilis. Jadi ada metode rilis, ada pengalihan. Kalau pengalihan kan bisa tadi tuh yang tadi ada hiburan datang atau mengerjakan hal-hal yang disukai. Tapi kalau rilis adalah lebih ke membersihkan gitu hal-hal yang dipendam. Nah, selain itu juga kami akan mengajarkan bagaimana mereka mampu untuk meregulasi emosinya. Ketika
ingatan terkait yang menyebabkan trauma itu muncul, biar nggak terus-menerus ke-trigger atau nggak nyaman. Gimana caranya meregulasi emosi, itu penting. Ada lagi teknik lain, ada mindfulness, membawa kesadaran ke saat ini, sehingga nggak fokus pada masa lalu atau masa depan, kayak gitu. Dan teknik-teknik lainnya, jadi disesuaikan sama kebutuhan klien, gitu. Jadi selama ini ya seperti itu. Oke, ya seperti itu secara umum ya langkah-langkah yang Kak Indah ambil dalam menangani pasien yang trauma pasca berencana. Nah, kalau ketika sudah ditangani Kak ya, dari sekian proses yang seperti yang Kak Indah bilang tadi, dari sekian proses yang dialami dan keinginan untuk sembuh juga ada. Nah, setelah sembuh dikategorikan pulih gitu ya dari trauma. Ada lagi kemudian kejadian atau bencana lagi. Itu ada kemungkinan nggak orangnya bisa kembali gitu trauma? Waktu sesi bersama dengan psikolog, nah ya kan ada psikoterapi, dan juga ada pembekalan intinya ya, gimana menghadapi situasi jika situasi tersebut terjadi karena kan lagi, bencana itu kan kita nggak tahu dan mungkin saja akan terulang. Ada pembekalan, ada mungkin bentuknya self healing atau bentuk-bentuknya adalah menjaga diri atau self boundary, seperti itu ada diberikan. Nah, kalau untuk apakah terjadi atau tidak ini tergantung dari individunya sebenarnya, karakteristiknya kembali lagi. Tapi setidaknya kita sudah memberikan apa yang perlu dilakukan. Itu. Oke, pernah ketemu pasien seperti itu Kak? Belum. Kalau selama ini itu ya belum berulang. Ya kita kan nggak berharap juga nggak berharap berulang gitu. Kan karena kan kita seperti yang tadi Kak Indah bilang, karena namanya bencana kita nggak tahu. Meskipun orang misalkan sekarang udah divonis nih 100%, oh udah pulih gitu, udah normal lah kehidupannya lagi. Nah siapa tahu nanti ada bencana apa gitu kan, tiba-tiba muncul lagi. Nah itu kan juga nggak bisa dipungkiri juga Kak Indah ya. Tapi selama ini belum pernah. Ya, yang paling penting itu begini, ketika kita merasa sudah pulih, kita perlu memelihara pulih itu. Bukan aku udah pulih ya udah aku santai. No. Karena kesehatan mental itu kayak skala 0 sampai 10 misalkan gitu. Kita perlu ada di skala yang seimbang, stabil. Tapi kalau terlalu ke kanan misalnya 8, 9, 10 gitu kan, kesehatan problem mentalnya tinggi gitu, itu bisa berdampak. Jadi gimana caranya ketika pulih udah stabil, kita tetap bisa memelihara supaya skalanya aman gitu. Dengan cara apa? Dengan self care, dengan memanage bagaimana ketika kita stres itu apa yang bisa dilakukan, dengan memasukkan diri pada lingkungan yang positif gitu ya, penerimaannya bagus, vibrasi punya positif, itu kita perlu memelihara. Itu yang penting. Oke. Nah, jadi teman Pro 2 itu tadi pemaparan dari Kak Indah ya terkait dengan trauma pasca bencana yang sudah dijelaskan panjang lebar banget sama Kak Indah. Semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah mau habis sesi gibahan kita pagi hari ini ya. Oke. Jadi pembahasan terkait dengan penanganan dan pemulihan trauma pasca bencana bersama Kak Suasana, Kak Indah dan juga Kak Kristiani. Oke, sebagai closing deh untuk pagi hari ini, dari Kak Suasana dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesannya untuk teman Pro 2. Silakan. Ya, baik, terima kasih sudah diundang dan semoga berbagi informasi. Ya, jadi untuk closing statement kali ini ya kami masih tetap melakukan sosialisasi dan semoga tidak terjadi bencana. Betul. Ya. Jikapun nanti sudah terjadi bencana ya masyarakat semua tidak terlalu trauma dan bisa mengendalikan diri, tidak saya terbebani karena bencana ya. Jadi kita berupaya bersosialisasi ke sekolah, ke masyarakat supaya masyarakat memang benar-benar siap jika terjadi ada bencana. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mungkin jika diundang sampai bertemu kembali. Oke. Terima kasih. Pasti diundang nanti ya. Terima kasih Kak Suasana. Jadi itu dia sudah, meskipun sudah banyak ya pastinya membantu gitu ya orang-orang yang memang terdampak bencana. Nah sekarang juga sudah mengedukasi sampai ke sekolah-sekolah gitu ya, ke masyarakat juga memberikan pembekalan, siapa tahu nanti kena bencana jadi udah punya bekal tersendiri. Oh berarti kalau nanti misalkan ada gempa apa nih yang harus dilakuin, kalau banjir gimana, longsor gimana gitu Kak ya. Oke, nah yang pasti bermanfaat untuk semuanya. Nah kalau dari Kak Kris, Halyo, gimana nih? Ada yang ingin disampaikan Kak Kris untuk teman-temannya? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan, saya selaku Ketua NPCI Kabupaten Buleleng yang menaungi olahraga disabilitas. Ya. Kebanyakan dari penyandang disabilitas itu sering mengalami perundungan atau bullying yang mengakibatkan banyak trauma. Iya. Dan bagi saya sendiri, menampilkan diri atau paling tidak menunjukkan kemampuan, salah satunya bergabung dengan NPCI merupakan salah satu jalan untuk kita bisa meng-up diri sendiri ya, menunjukkan kemampuan. Betul. Ya, dan terutama kepedulian dari masyarakat sekitar, ada orang tua memberikan masukan agar bisa lebih maju lagi bagi penyandang disabilitas yang mengalami traumatik. Ya, saat yang maju. Oke, nah mungkin juga kalau ada disabilitas di luar sana yang memang punya keahlian di bidang olahraga dan minat, minat, silakan bisa hubungi Kak Kris. Ya boleh, nanti boleh. langsung ke Kak Eni aja. Langsung ke Kak Eni. Siapa tahu nanti ada yang sharing gitu langsung ketemu jodoh gitu ya. Astungkara. Yes gitu. Oke, terima kasih Kak Kris ya. Oke, dari Kak Indah selaku psikolog gimana nih Kak Indah? Oke, terima kasih Kak Eni. Mungkin saya selaku psikolog gitu ya, yang juga bukan hanya menangani trauma pasca bencana gitu ya, tetapi juga trauma-trauma lainnya yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Contoh nih, KDRT, perselingkuhan, betul. Dan lain-lainnya itu kan bisa menyebabkan trauma, bahkan trauma-trauma masa kecil yang kita abaikan gitu ya. Kalau memang sudah terjadi, nah pesan saya, kalau memang sudah terjadi, nggak usah takut, itu bisa dipulihkan kok. Ya, orang banyak takut karena dampaknya sangat negatif dan sebagainya. Saya akui iya, dampaknya memang sangat tanda kutip itu bisa merusak psikologis kita, emosional kita, cara kita berpikir iya, tapi itu bisa dipulihkan dan ada namanya post traumatic growth. Kayak seperti kata lainnya lah adalah bertumbuh dari trauma itu gitu. Kita bahkan mau nanti ketika kita bisa pulih gitu ya, kita bisa menjadi versi lebih baik dibandingkan diri kita sebelumnya, sebelum trauma itu terjadi gitu. Kita lebih kuat, kita bisa belajar terkait hidup. Oh, kita nggak dikasih tantangan, ya salah satunya trauma. Kita nggak belajar tentang hidup, kita nggak belajar tentang bagaimana mencintai diri kita, bagaimana menghargai diri dan orang lain, alam dan
sebagainya gitu. Itu bisa bikin kita lebih bertumbuh, lebih bijaksana, bahkan lebih terbuka gitu, nggak gampang ngejudge negatif orang gitu. Itu jauh lebih sehat pada akhirnya gitu ya. Jadi bertumbuh dari trauma itu sendiri, dan itu bisa gitu. Oke, itu pesan saya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, itu perlu kita terima gitu. Karena pasti ada pelajaran berharga di baliknya. Walaupun awalnya sakit banget ya. Tapi setelahnya kalau kita pengen kayak tangan itu, kan ada sisi yang gelap, ada sisi yang lebih terang. Jadi kejadian itu bisa kita lihat dari dua sisi. Mana yang kita mau lihat, yang sisi positifnya atau yang negatifnya, tergantung. Kalau kita lihat yang mau sisi positif, kita lebih mudah bangkit, kita maju. Kalau negatif ya kita drop aja. Dan saya sepakat dengan tadi Mbak Kristiani, beliau kan tadi bilang butuh 6 bulan ya, untuk baru bangkit lagi. Yes, memang begitu. Ada masa di mana kita perlu jeda gitu loh. Kadang-kadang drop dulu, atau waktu di mana kita bisa bersama dengan diri kita sendiri. Kita orang sering banget lupa loh untuk bicara sama diri sendiri. Kita kan coba deh terima kasih ya, kan ngomongnya ke orang, tapi lupa bilang thank you ke diri sendiri ya. Padahal dia yang sangat setia sampai umur segini nemenin kita kemana-mana, berjuang semuanya gitu. Ya kayak gitu, ada jeda. Dengan jeda dan bersama dengan diri sendiri, itu adalah ruang ya yang baik juga dimanfaatkan untuk pemulihan. Walaupun misalkan harus tetap bekerja, ya nggak apa-apa, sambil berjalan gitu. Itu dari saya, semoga bermanfaat ya teman-temannya. Oke, makasih banyak Kak Indah sharingnya untuk pagi hari ini, Kak Suasana juga, Kak Kris juga. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita juga di sini. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak juga yang sudah setia banget dengerin obrolan kita ya di Spada pagi hari ini terkait penanganan dan pemulihan trauma pasca bencana. Selamat pagi dan sampai jumpa di dialog berikutnya. Tetap jadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.